Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam renungan harian Kristen hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Saudara, jika hari ini kita masih diberi kesempatan, sudah selayaknya kita datang dengan penuh ucapan syukur untuk memuji Tuhan, menghormati Dia sebagai Raja, sebagai Allah yang hidup di dalam kita. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan renungan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami penuh dengan sukacita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang menaungi kami dengan kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu di dalam hidup kami, biarlah kebenaran firman-Mu ini memerdekakan, memberikan kami kekuatan, mengajar kami, dan membentuk karakter kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus mengingatkan kami, menyadarkan kami akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang menolong kami untuk kami dapat mengerti dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama mengikuti renungan hari ini yang berjudul Selama Masih Ada Kesempatan. Firman Tuhan tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita membacanya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah dimulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Hal yang paling dirindukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan adalah kesempatan kedua agar dapat memperbaiki kesalahan tersebut.
Akan tetapi, hal ini sulit terwujud karena kesempatan tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Rasul Paulus menasihati Timotius dengan serius agar Timotius memberitakan firman dalam segala waktu dan keadaan. Hal ini karena ada masa di mana orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat, melainkan ajaran guru-guru palsu yang hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Selama masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran Allah, Timotius harus menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, melakukan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas-tugas pelayanannya. Kehidupan ini digambarkan seperti sebuah pertandingan. Pemenangnya bukan siapa yang duluan sampai di garis finish, tetapi siapa yang mengakhiri pertandingan dengan baik, dalam arti telah mengerjakan setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya dengan baik. Paulus sendiri telah mencapai garis akhir dan ia berhasil memelihara imannya. Kini, selama Timotius masih hidup, ia harus memaksimalkan kesempatan agar ia dapat menyelesaikan pertandingan hidup dengan baik dan meraih mahkota kebenaran. Hidup manusia begitu singkat, namun dalam waktu yang singkat tersebut, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, baik kesempatan untuk bertobat maupun kesempatan untuk melayaninya. Terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali dan harus segera dimanfaatkan, karena akan ada saatnya ketika kita akhirnya bertindak, tetapi momen tersebut sudah lewat. Bukan hanya itu, ternyata ada janji Tuhan yang indah bagi kita semua yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, yakni mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan pada harinya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Lakukanlah ini dengan roh yang menyala-nyala. Peringatkanlah orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu untuk berjaga-jaga terhadap dosa, untuk menjalankan kewajiban mereka. Peringatkanlah mereka untuk bertobat, percaya, dan hidup kudus. Dan lakukanlah ini baik atau tidak baik waktunya. Baik waktunya, yaitu ketika mereka sedang merasa senang untuk mendengarkan engkau, atau ketika datang suatu kesempatan istimewa yang menguntungkan untuk berbincang-bincang dengan mereka. Bahkan, lakukanlah itu meskipun tidak baik waktunya, sekalipun tampak tidak ada kemungkinan untuk menanamkan sesuatu pada mereka, karena siapa tahu Roh Allah akan menanamkan sesuatu kepada mereka. Sebab angin bertiup kemana ia mau. Taburkanlah benih kita pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tangan kita pada petang hari. Kita harus melakukannya ketika baik waktunya, yaitu jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja, dan kita harus melakukannya meskipun tidak baik waktunya, yaitu jika kita boleh mengesampingkan kewajiban dengan alasan waktunya tidak baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk peka terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebenarannya. Meskipun dalam keadaan yang tidak baik dan waktu yang tidak tepat, selama masih ada kesempatan, kita perlu menguasai diri dan menyelesaikan tugas kita dengan kesempatan yang telah Tuhan sediakan. Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan,
mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kita, sehingga berkat-berkat-Nya yang selalu baru dicurahkan senantiasa kepada setiap kita. Dan kita akan mengakhiri dengan finishing well. Nah saudara, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami akan kebenaran, penghakiman dan dosa. Kami percaya Tuhan yang membimbing kami, Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat melakukan seluruh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas kami, dimanapun kami saat ini berada. Kalau hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan, berkati kami dengan hadirat-Mu, urapan, dan kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat, kebangkitan, kekuatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.